Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk siu ular. Di tahun 2024 akan terjadi perubahan yang besar untuk para siu ular, khususnya nanti setelah menginjak tahun naga kayu tanggal 10 Februari. Kita akan buka pokok pikiran yang kelima ya, untuk kartunya. Pokok pikirannya apa sih di tahun 2024 nanti, tak memasuki tahun naga kayu? Apa sih yang terjadi, perubahan besar apa sih yang terjadi untuk para siu ular? Pokok pikiran yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kan, inilah yang beberapa kali saya buka ya. Pokok pikiran perubahan yang besar adalah masalah keuangan. Di mana memang di tahun 2023 kemarin, siu ular berkutat dengan duit dan duit. Ada sih beberapa yang sukses banget, ada sih beberapa yang melaju pesat banget. Tetapi rata-rata 80% ya, hampir 80% siu ular nyungsep ya, berantakan duitnya, pengelolaan yang kacau, banyak pengeluaran gak terduga, banyak ribut dengan keluarga ya. Itu terjadi di tahun kelinci air ya. Masih ada beberapa nih ya, beberapa hari ya tahun kelinci air ya. Jadi bila kalian masih mengalami keruwetan, keributan masalah duit, jangan khawatir. Karena semakin mendekat ke tahun naga, maka ada perbaikan-perbaikan yang cukup besar. Kesulitan-kesulitan di masa lalu akan segera sirna, berganti dengan kebahagiaan. Beratnya dalam kalian mencari duit, di dalam kalian bersosialisasi dengan keluarga, akan segera tergantikan dengan suasana yang happy. Emosi-emosi yang nggak terkendali di tahun 2023 akan berangsur-angsur sirna dan pergi ya. Aminkan di komentar ya untuk para siu ular ya, karena kalian akan memasuki era keemasan, paling nggak meloncat lebih tinggi lagi ke dalam area-area kebahagiaan. Apalagi tentunya kalau bukan karena masalah keuangan yang akan semakin membaik ya. Siu ular tuh kalau uangnya banyak, dia tuh baik banget, emosinya terjaga ya. Tapi kalau duitnya rungkap, duitnya nggak ada, emosinya tuh nggak terkendali. Intinya kalau dikorek, kalau orang-orang timur bilang ya, kalau dikorek masalah duit, kalau duitnya lagi cekak, siu ular emosinya membabi buta, nggak terkendali, omongannya jadi pedes banget ya. Tapi kalau duitnya banyak, dia benar-benar akan happy banget. Semuanya menjadi indah, dan si ular akan menjadi sahabat dan pasangan yang paling baik di dunia ya, kalau duitnya banyak. Makanya bagi kalian yang cross watcher nih, misalnya kalian punya pasangan si ular, berbaik-baiklah dan usahakan dia banyak duit supaya omongannya nggak pedes ya. Maaf ya si ular. Dan bila kalian siu ular sendiri, kalau kalian sempat ngomong pedes ke pasangan, ke keluarga, ke anak-anak, ke orang tua, kirimkan video ini ya. Aku memang kayak gini ya, aku memang kalau di tahun kelinci air tuh memang aku jadi pedes, jadi galak banget ya. Karena memikirkan keadaan kondisi yang terjadi, dan itu semoga bisa membuat mereka maklum untuk bagaimana perubahan sifat kalian, sikap kalian, dan galaknya kalian menghadapi hubungan atau relationship. Ini ya, tinggalkan tahun 2023, kita masuk ke tahun 2024, khususnya tahun naga kayu. Kita akan buka kartunya ya. 1. Nah, perjalanan transformasi kepada kalian para siu ular menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah perjuangan yang untuk kalian memperbaiki diri, ke arah
bagaimana proses kalian menjadi atau transformasi menjadi lebih arif, menjadi lebih bijaksana, dan kalian bisa membuahkan hasil yang bagus. Adjustment-nya, penyesuaiannya, atau di dalam menyelesaikan permasalahan, kalian nggak lagi dengan emosi, nggak lagi dengan konfrontasi, tetapi berganti dengan diplomasi, mempergunakan ilmu, mempergunakan otak, logika, bercampur atau berselaras dengan intuisi kalian. Karena intuisi tajam si ular, bila ada yang ingin menyakiti dia, memanipulasi dia, atau berlaku kurang baik, itu dia akan tahu ya secara insting, orang ini nggak baik nih, orang ini kurang bagus. Nah itu kadang-kadang secara emosional langsung muncul ya di tahun 2023. Nah perubahan yang terjadi di tahun 2024, si ular bisa lebih arif menyikapinya dengan tidak langsung judgment, tidak langsung menjudge mereka, menghakimi mereka, tanpa berusaha untuk memperbaiki dia. Padahal sebenarnya orang-orang yang datang, meskipun mereka itu berniat misalnya mengambil keuntungan dari hubungan, dari bisnis, dari usaha, itu bisa diperbaiki, bukan langsung di-cut dan kalian hilang persahabatan, hilang klien, hilang bisnis, hilang segala-galanya begitu saja di pertemuan pertama ya. Seharusnya bisa diperbaiki. Gitu ya si ular. Kiat-kiat sukses udah saya sering bilang ya, tapi saya akan rangkum terutama setelah saya lihat kiat sukses di tahun 2024 memang berbeda dengan kiat sukses di tahun 2023. Saya udah banyak bicarakan di konten-konten yang saya yang lalu ya, 2 bulan lalu saya buat si ular di tahun 2024. Ada juga kiat-kiat suksesnya. Untuk resolusi di tahun naga kayu apa, itu ada. Tapi yang terbaik dari penjelasan itu saya ada bikin di Siu Baby ya. Nanti kita dengarkan itu aja untuk kiat sukses tahun 2024 atau masuk tahun naga kayu. Karena kiat suksesnya berbeda dengan tahun 2023. Kalau 2023 kiat suksesnya adalah fokus, kemudian confident, dan keempat adalah akurasi data. Tahun 2024 berbeda. Kiat sukses di tahun 2024 adalah bagaimana kalian kreatif, kemudian semangat yang harus tetap terjaga, dan bagaimana planning kalian, perencanaan kalian. Nah itu ya kiat suksesnya ya. Creativity, kemudian semangat, dan ketiga adalah planning. Kita dengarkan sebentar ya untuk kiat suksesnya dan bagaimana cara kalian menanggulangi terutama di dalam permasalahan ekonomi. Kita tonton sebentar, sudah saya potong bagian yang terbaik dari kiat sukses di tahun naga kayu. 1-2 menit ya. Kiat sukses semua sio. Kiat sukses bisa dipakai untuk semua sio. Jadi nanti akan di depan prolog, sio lainnya akan muncul juga seperti ini ya kiat suksesnya. Kenapa harus kreatif? Karena tahun naga kayu adalah tahun yang panas, tahun pertumbuhan. Kenapa kalau tumbuh kita harus kreatif? Karena dunia dinamis, bergerak. Kita nggak bisa sama ratakan kelakuan kita, perilaku kita dengan tahun-tahun yang lama, termasuk pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia. Usaha kita harus kita kelola dengan cara yang berbeda. Kenapa harus kreatif? Karena semua bertumbuh, berubah cepat, berubah, kemudian harus memperaya. Kalau anak-anak kan kita baby, lagi bayi kita kasih suapin makan, susuin, kasih suapin makan. Begitu dia tumbuh besar, diajarin makan sendiri. Agak besar lagi diberi wewenang, kekuasaan, tanggung jawab. Lebih besar lagi diberitahu kebaikan dan keburukan. Seperti itu juga untuk kita mengelola usaha. Usaha pertama harus kita perhatikan penuh, fokus kepada usaha itu ya Sio Baby ya. Bagaimana kita terus-menerus memperbaiki sistem.
memberi bantuan, modal, dana lagi, bisa jadi ya. Tetapi seiring pertumbuhan, biarlah usaha kalian bertanggung jawab terhadap usaha kalian sendiri. Jadi nggak boleh lagi suntik modal, terus suntik modal. Kecuali kalau ingin diversifikasi produk atau ingin memperluas usaha, ya tambah modal. Tapi bila usahanya tetap itu, dia harus bisa membiayai dirinya sendiri. Itulah kenapa pentingnya kalian membuat planning. 2 bulan harus BEP misalnya, atau 3 bulan harus BEP, 1 tahun harus BEP. Itu udah ada rencana-rencana yang sudah kalian tulis, rencana yang sudah kalian pikirkan, sehingga perubahan yang terjadi nggak membuat kalian gagap dalam menghadapi perekonomian yang melaju akan pesat banget. Baiklah, kita lanjutkan ya. Siu ular itu adalah rangkuman yang terbaik dari bagaimana kalian bertindak, karena sekali lagi tahun naga kayu adalah tahun pertumbuhan, dan bagaimana cepatnya perubahan kalau kalian nggak tanggap, gagap dalam menanggapi situasi, akan berapi, akan menjadi sebuah bencana yang buat kalian kok nggak ada habis-habisnya ya. Karena kalian melakukan penyelesaian atau problem solving, atau bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lama, cara kuno. Karena tahun naga kayu ini juga tahun pembayaran karma-karma baik kalian. Jadi sebelum terlambat, perbanyak karma baik kalian, berbuat baik, berpikir positif, kemudian melakukan perkataan yang jujur dan menyenangkan hati orang lain. Jangan lupa nih ya, ini penting karena ini nggak modal ya. Berkata jujur dan menyenangkan hati orang lain tuh tanpa modal, karena itu gratis. Kalian udah diberi ucap, tutur kata, pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati orang lain. Dan berderma, sodakoh, sedekah ya. Berderma adalah perbuatan yang paling indah untuk kalian karena lingkarannya panjang ya. Seperti yang saya bilang, kita berderma 1000 ke seseorang, walaupun itu pengemis. Pengemisnya beli permen, yang penjual permen dapat cuan, diberikan lagi ke orang lagi untuk membeli makanan, atau pokoknya lingkarannya panjang dan semuanya menuju ke kita lagi karmanya. Begitu ya. Makanya saya sering bilang, kalau kita berderma, kita nggak usah peduli siapapun yang akan kita dermakan kan. Akan kita dermai ya, meskipun itu pengemis yang pura-pura ya. Dia tetap akan menjalankan uang kita, derma kita ke orang lain. Kalau kita tahu bener-bener sih kalau itu dia pengemis yang kaya raya, ya jangan. Tapi kan kita nggak boleh judgement seperti itu ya. Kita nggak boleh menghakimi sebelum kita benar-benar tahu apa yang terjadi. Karena sekali lagi, apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Dan apa yang kita dengar belum tentu itu yang terjadi. Udah banyak contohnya ya, saya nggak perlu panjang lebar lagi. Yang penting perubahan apa yang akan terjadi untuk siu ular berikutnya. Perubahan besar yang terjadi untuk siu ular di tahun 2024 memasuki tahun naga kayu. Selain perubahan tutur kata dan perubahan cara untuk problem solving, untuk menyelesaikan masalah, kita akan lihat bagaimana juga perubahan bagaimana cara si ular menilai seseorang, menghakimi seseorang yang dulu langsung kalau lihat jahat-jahat di cut, langsung dipotong dan nggak mau ditemenin lagi ya. Tahun 2024 dia akan lebih bijaksana nih. Dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, si ular akan menjadi lebih bijaksana, lebih arif, dan bagaimana dia bisa mengambil alih orang-orang yang mau berbuat jahat itu menjadi berbuat baik. Apakah itu bisa? Bisa banget gitu ya. Kita lanjutkan bagaimana siu ular. Nih langsung muncul kreativitas ya si ular, perubahan yang terjadi di mana tahun 2023 tuh kalian mandek banget ya. Kreativitasnya seakan buntu, nggak tahu mau berbuat apa. Di tahun 2024, di tahun masuk tahun naga kayu, kalian benar-benar bisa mengerti apa yang harus kalian lakukan. Nih ada kartu juragan.
Dengan munculnya kreativitas dan potensi, kalian semakin menyadari nih, potensiku tuh ada, potensiku tuh di sini loh, passionku tuh di sini loh. Saya harus melakukan ini. Kalian mengerti itu yang akan membawa kalian ke dalam kesuksesan nih. Ide-ide, pikiran-pikiran, potensi yang ada di dalam diri kalian, kalian bisa mengerti dan menggalinya sendiri, yang seakan-akan di tahun 2023, di tahun air tuh kalian buta, kelelep, kecemplung ya. Sehingga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Maaf ya. Begitu juga dengan daya juang dan semangat tempur kalian terbarui kembali. Seakan-akan kalian terlahir kembali, memperjuangkan kehidupan dan kebahagiaan kalian, bukan hanya untuk kalian merebut kebahagiaan dari orang lain ya, tetapi lebih ke bagaimana kalian bisa menciptakan kebahagiaan nih. Luar biasa ya kartunya ya. The Impress yang keluar ya. Ini adalah perubahan yang luar biasa dari bagaimana kalian bisa bersabar banget di tahun 2024. Bersabar banget di tahun naga nanti, yang mengakibatkan atau kalian mendapatkan karma yang luar biasa nih. Yang belum, yang susah jodoh, tiba-tiba jodoh berdatangan, kalian tinggal pilih. Kesulitan harta, dana, dan sebagainya, The Impress muncul. The Lover muncul juga ya, tapi nggak saya buka ya, karena gambarnya nggak pakai baju. Saya tutup aja di sini ya nanti ya. Ini adalah The Lover. Nah, itu yang menyebabkan kalian akan benar-benar bisa berubah 180 derajat, memperbaiki kehidupan kalian. Bagaimana kalian bersemangat untuk memperbaiki kehidupan kalian, rupanya semesta mendukung. Dikirimkanlah Dewi Fortuna, dewa penolong, di saat-saat kalian butuh, bukan hanya di saat-saat kritis ya. Bukan hanya save by the bell, tapi kalian benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaan yang sulit, tugas yang sulit, keuangan yang sulit dengan bantuan orang lain atau tanpa bantuan dengan orang lain. Berarti dari potensi diri kalian sendiri untuk mendapatkan duit, harta yang berlimpah, kebahagiaan yang sempurna. Gitu ya si ular ya. Mungkin dari kalian yang dulu tengah depresi, aduh masa laluku sakit banget sih, jangan pikirkan masa lalu ya. Kalian sekali lagi nggak hidup di masa lalu. Kemudian mengkhawatirkan masa depan, aduh gimana ya ke depan, aku masih harus membiayai anak-anak sekolah nih, masih belum membelikan anak-anak rumah. Kalian khawatir akan masa depan, jangan pikirkan masa depan. Terus apa? Syukuri keadaan yang sekarang ini ya. The Impress, kemudian The Lover, kemudian Juragan, dan perubahan besar yang terjadi ini penuh rasa syukur. Sadari bahwa kebahagiaan bukan untuk kalian cari, tetapi harus kalian ciptakan sendiri. Semoga kalian para si ular selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.